Selamat malam Mitra Buddha Sukasita, Serang Salib pada hari ini edisi Sabtu 22 April 2023. Kita masih bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Namo Buddhaya. Iya, baik. Dokter Heru bagaimana selama liburan ini? Jalan-jalan Tetap terus? luar biasa, Dokter Po. Gimana Tetap luar kabarnya juga? biasa. Iya, luar biasa juga. Dan kita bertiga luar biasa ini dengan narasumber kita ini ya. Pasti. Oke. Nah, narasumber kita ini sudah sangat-sangat berpengalaman ya di dunia Buddhis tentunya ya. Anda kenal baik ya. Beliau sudah terbang ke sana kemari ya, dalam dan luar. Betul. Bahkan magister beliau pun beliau dapatkan di negeri tetangga. Kalau kita Ya. cukup di negeri sendiri ya kan. Beliau sudah di negeri tetangga. Master of Arts ya. Seorang Dharma Duta atau Dharma Duta nasional yang sangat-sangat hafal atau kaya dengan segala macam referensi Buddhistik ya. Kita sapa saja langsung Romo Franky Suprianto. Selamat malam, Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya, Ya, Romo. selamat malam. Nama budaya Pak. Pak Po, Pak Heru, Iya, semuanya. Semoga baik. sehat. Romo di kota mana Romo? Lagi di Jawa apa di Sumatera nih? Ya, kebetulan saya saat ini ada di Thailand. Oh, Di ada di Thailand. Thailand ya. Ya, Oke, luar jadi biasa. Nah, kebetulan ada umat yang mengajak untuk ya. bertemu dengan guru meditasi dan saya diminta untuk sebagai translatornya, Pak. Luar biasa. Aduh, saya kenapa merinding ya mendengar ini ya? Tiba-tiba merinding loh, nggak apa ya, nggak. Artinya apa itu Ya, Romo kalau tiba-tiba merinding kayak gitu ya? eh, Ya. Apakah ada makhluk bisa bisa juga karena ikut senang. ikut senang gitu ya? Ya, Jadi jadi ikut merinding begitu ya? senang. Dan Hmm, setelah nanti kunjungan ke guru meditasi tersebut, ya. nanti akan ikut kremasi Lungpo Luang tanggal 30 Hmm, ya, April nanti, Pak. 30 April berarti ya Ya, ya, di Buriram. di Buriram ya. Baik, Mitra Ya, Buddha Sukasita, kita akan berbicara banyak tentang Thailand, utamanya biku-biku Thailand yang Romo sangat kuasai tentunya karena beliau lama tinggal di sana ya. Dan kepada ya, Mitra Buddha Sukasita kami sampaikan bahwa siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya dan tentu saja kami sudah membuka kesempatan Anda bertanya melalui media sosial kami bertiga ya. Dan sudah beberapa pertanyaan yang dikirimkan kepada kami yang akan kami tanyakan kepada Romo Franky Suprianto. Dan buat ya. sahabat atau mitra Buddha Subasita yang pernah bertanya selama siaran kita yang ada di YouTube juga nanti akan ditanyakan kepada narasumber. Karena narasumber kita ini berarti apa ya? Jack of all trades kalau bahasa Inggris bilang. Artinya semuanya serba ada. Palu gada. Lu mau apa? Gua ada gitu ya. Apa lu mau? Gua ada gitu ya. Palu gada ya. Jadi mudah-mudahan Anda nanti bisa Anda nanti mendapatkan bisa manfaat mendapatkan. dari perbincangan dengan Romo Franky Suprianto ya. Baik Dokter Heru, saya mulai dulu ya Dokter Heru ya. Ya, Oke. silakan Dokter Po. Ya, Dokter Heru ini terkait dengan Romo Franky ya, terkait dengan Lungpo Art yang Baik. ini guru banyak biku di Indonesia yang saya lihat sampai hari ini postingan Romo itu masih tetap Ya, berkisar tentang beliau. Bisa dijelaskan tentang Lungpo Art ini, beliau itu siapa dan mengapa banyak biku Indonesia yang berguru kepada beliau. Silakan Romo. ya, terima kasih Pak Po. Ya, Lungpo Art adalah guru awal ya yang mengajari saya, yang menunjukkan saya sampai saya dipaksa harus belajar di Thailand itu adalah beliau. Dan pada awal saya berangkat ke Thailand, ya memang tidak terpikir kalau saya harus menuju ke Buriram dan bertemu dengan beliau. Nah, karena memang pada saat itu sama sekali tidak mengenal beliau. Tetapi eh, dulu seorang biku ya yang bernama Bante Kemak Jawano waktu itu yang mengajak saya bertemu dengan Lompo Ad tahun 2002. Nah, saat itulah saya bertemu dengan Lumpo dan akhirnya pada saat itu saya ditabis menjadi samanera dan juga selanjutnya menjadi biku. Nah, jadi selama beberapa tahun dengan beliau tentu banyak sekali
wejangan-wejangan yang saya dapatkan, yang sehingga dapat mengubah pribadi saya sendiri, ya, karena memang saya ngerti diri saya sebelum saya mengenal Buddha Dhamma. Setelah saya mengenal Buddha Dhamma, saya juga ngerti perubahan apa yang saya rasakan. Nah, dan setelah itulah saya banyak mengenalkan, ya, biku-biku yang awalnya memang ingin menjadi biku, ya. Jadi kepengen di Upasambada di Thailand. Dan dulu memang atas izin, ya, serta referensi dari Yang Mulia Jinadamo Mahatera atau Eyang, maka mereka kita bawa ke Thailand sehingga Lumpo banyak murid-murid dari Indonesia. Ya, bukan hanya dari Medan, tetapi juga ada yang dari Bali, ada yang dari Tangerang, ada yang Jakarta, ya, dan banyak. Sehingga sampai hari ini beliau juga masih, ya, menerima para umat Buddha dari Indonesia yang ingin menjadi biku atau mungkin yang mau latihan menjadi biku 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, diterima di wihara beliau. Ya, jadi saat ini memang beliau sedang sakit dan kebetulan pada saat beliau sakit itu dan saya yang dihubungi pada saat itu. Beliau ngomong sendiri bahwa tidak ada yang tahu, ya, karena malam itu beliau sudah berada di rumah sakit karena terasa dada beliau itu sakit. Ya, dan pada saat itu Bante Damadiro sudah mau mengundang sebenarnya sehari setelah itu kejadiannya untuk menerima Buddha Rupang yang di tempat Sangaraja Thailand bersama Bante Panyawaro. Nah, tetapi beliau tidak bisa bergabung, tidak bisa hadir karena sudah sakit duluan. Nah, saat itulah akhirnya saya harus memberitahu karena banyak umat kepengen tahu, banyak umat yang ingin tahu kondisi beliau. Ya, makanya setiap hari, setiap, ya, mungkin hanya 2 hari sekali, 3 hari sekali saya harus update itu, ya, supaya umat juga melihat dan mengetahui kondisi Lumpo saat ini. Dan saat ini sudah sangat bagus kondisi beliau dan perawatan masih di Chulalongkorn Hospital di Bangkok, Pak. Jadi itu hospital yang the best di Thailand, ya. Termasuk keluarga-keluarga raja semua adalah di hospital ini. Begitu. Iya, Romo, ini perjalanan yang sangat panjang ya. Romo mengenal beliau tahun 2002, berarti sudah lebih kurang 21 tahun. Ya, ini Ya. satu waktu yang tidak cepat ya. Romo, yang menyebabkan Betul. Romo kesan dengan Lumpo Art ini, nama lengkapnya beliau itu siapa ya, Romo? Untuk nama bikunya, Ya. nama pentabisan itu adalah Audak Panyo. Jadi Biku Audak Panyo Mahatera. Tapi Dipanggil jadi kebetulan kalau memang di Thailand itu selalu dipanggil nama, Pak. Jadi Lumpo Art, Lumpo oh, Swirayan begitu. Lumpo itu nama Band. asli beliau maksudnya ya. Betul, Lumpo Win, Lumpo Hmm, Won, seperti itu. iya. Itu Baik, nama Romo. asli. Iya, pertama kali atau sampai Romo begitu lama berguru kepada Lumpo Art ini, yang menyebabkan Romo berguru kepada beliau ini, apa kesan yang sangat mendalam atau ajaran apa yang Romo sangat terkesan dengan beliau? Ya, jadi beliau itu metanya sangat besar, ya, Hmm. dan beliau selalu mengarahkan kita. Pada awal saya ketemu beliau, itu memang ya mungkin karena mungkin belum kesabaran kita terlatih, maka tidak sabar, Pak. Karena ketika misalnya Pidapata jalannya pelan sekali begitu, ya. Dan ketika ada pecahan botol, ada kaca begitu, diambil pelan-pelan. Sedangkan kita sendiri mungkin perut sudah keroncongan, Pak, bayangkan itu. Jadi kok lumpuh ini kok nggak cepet-cepet gitu loh, ya. Dan ada beberapa biku Thailand sendiri itu sepertinya mereka juga tidak sabaran di belakang beliau pada saat itu. Ya, karena kok lumpuh ini kok nggak ngerti gitu ya. Oh, kita ini Sabar sekali sudah gitu ya. keroncongan, sudah kok sabar,
ada tusuk sate, ada tusuk ini diambil setiap perjalanan. Dan ketika beliau mau nyebrang gitu ya, jadi selalu menengok kanan kiri itu bolak-balik sampai berapa kali gitu. Sedangkan sebenarnya kita sudah tahu nggak ada mobil yang mau lewat. Tapi lumpuhnya kok masih tengok lagi gitu, tengok lagi. Mungkin ada Kadang-kadang makhluk yang mau nyebrang maksudnya Romo yang tidak terlihat mata biasa. ya, ya itulah lama kelamaan kita sendiri terbiasa dengan kondisi seperti itu yang pada awalnya memang ya saya tahu sendiri apa yang saya rasakan karena sebelum saya mengenal Buddha Dhamma mungkin orangnya ya saya pribadi itu gerusa-gerusu Pak. Jadi tidak tidak sabaran begitu. Nah, dan ketika sore beliau harus nyapu begitu ya. Pada awalnya saya berpikir, saya menjadi biku kok disuruh nyapu. Saya di rumah selama beberapa tahun sampai besar itu nggak pernah disuruh nyapu. Nah, tapi lumpuh tidak selalu nyuruh kita. Ya, tapi kadang-kadang lewat di depan kita gitu, lewat kutik kita. Sebenarnya lumpuh nggak perlu lewat depan kutik pun bisa sebenarnya. Tapi kenapa dia harus lewat depan kutik, bawa sapu, nyapu gitu ya. Disitulah kadang-kadang, oh itulah cara untuk merendahkan ya rendah hati itu seperti itu gitu. Jadi kepala wihara waktu itu juga sudah menjadi bupati Sangha, Pak. Ya, dan Iya, juga iya. beliau juga senior ya, tapi masih mau Hmm. bawa sapu gitu loh. Nah, di Kasih situ contoh saya langsung ya Romo ya. betul betul dan disitulah saya yang Hmm. baru lahir kemarin kok sombong nggak mau pegang sapu begitu. Nah, di situ Iya. akhirnya saya pun bisa nyapu, bisa pegang sapu setiap sore dan waktu itu beliau ngajari kita, kita nyapu itu bukan hanya membersihkan sampah-sampah di sini, tapi kita pun bisa membuang kotoran batin kita kata. Nah, Luar jadi kita itu biasa. menyapu kotoran batin kita sendiri. Jangan hanya memikirkan sampah-sampah saja. Itulah yang waktu itu saya harus kena. Maka sekarang kalau di rumah saya nyapu itu wajar, Pak. Terbiasa ya. Terbiasa. Iya, iya. Ya, Romo beliau sekarang kan masih menjabat sebagai gubernur atau apa istilahnya di Thailand itu Romo? Betul. Dan beliau sekarang menjadi gubernur Sangha. Ya. Kalau Hmm. pada tahun 2002 waktu itu beliau sebagai Bupati Sangha. Dan Hmm. waktu itu gubernurnya adalah Lumpur Leang yang meninggal kemarin. Dan Hmm. karena Lumpur Leang sudah sepuh, ya, maka Lumpur Leang pensiun dan menjadi penasehat Sangga Buriram dan Lumpoat yang Hmm. naik sebagai gubernur Sangga atau Padesa Nayaka. Ya. Gubernur Sangga di wilayah Buriram ya Romo, begitu sebutannya Buriram, Romo. Pak. Baik, ya, Betul betul. ya? Oke, sampai Betul. hari ini Lumpoat ini wasa keberapa ya Romo? Saat ini beliau sudah memasuki 57 wasa, Pak. 57 wasa. Ya, Luar biasa ya, sebuah wasa yang lebih umur kita ya, sepertinya belum sampai ke situ bertiga ini ya. iya, masih jauh. Ya, beliau jadi biku, Oh. saya pun belum lahir, Pak itu. Nah, tapi itulah kesempatan yang baik dan kesempatan yang luar biasa buat saya karena baik saya juga dan berusaha untuk memperkenalkan Lumpo. Saya bawa ke Medan sehingga umat-umat juga eh, banyak perhatian ke Lumpo ya. Itu ya tugas dan tanggung jawab saya untuk mengenalkan umat Buddha kepada Lumpo. Dan ternyata juga banyak yang punya perhatian yang luar biasa kepada Lumpoat. Dan itu juga kebahagiaan Betul saya. sekali. Ya. Iya. Saya ketika beracara kita di Medan, saya akan pernah berkomunikasi sangat dekat ya di panggung itu, Iya, Romo. iya, Yang rasa iya, betul metanya ya, cinta kasih beliau yang luar biasa ketika iya, menyampaikan pandangan beliau tentang sesuatu itu pada saat itu tuh terasa banget gitu ya Romo ya. Iya. iya, Romo iya. bisa disampaikan siapa sajakah murid beliau yang ada di Indonesia ya Romo? Saat ini
murid beliau yang di Indonesia, ya ada Bante Subakaro ya, Bante Subakaro, Bante Dwi, Bante Sukito yang di Sangha Theravada Indonesia, Betul, dan yang di juga Samarinda itu ya. ya, dan Ya. juga di Sangha Agung Indonesia ada Bante Diti Sampano, ya, ada Bante Tita Wangso, Bante Agacito, Bante Teja Wano, Bante Damaguno, Bante Abaya Wiro, Bante Abiwaro, Bante Dirak Punyo, Bante Jawana Damo, ya, ada banyak, masih banyak, Pak. Kali ya. Ya, Banyak dan mohon maaf semua. apabila ada nama-nama yang tidak sempat Romo sebutkan, nanti diketikkan aja di kolom chat siapa lagi ya, Romo ya. Iya, iya. Betul ya, Romo ya. Karena ya, baik, baik. Iya, Banyak. karena pertanyaan ini kan langsung saja ini ya, tidak pakai skrip soalnya ini kan ya. Kita langsung dan Ya. Romo mengingat itu pun sudah banyak, itu lebih dari 10 sudah ya Romo ya. Iya. Karena Berarti kebetulan nama-nama itu ya saya sendiri yang dulu ngotak-ngatik sama Lumpo. woi, Jadi masih 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 ingat. Ada artinya Bante penghabisannya di Buriram itu ya Romo. di Buriram, Pak. Di Buriram, ya, di Uposatagara Buriram. Uposatagara Dan Buriram itu wihara itu besar ya, sekali. Bagaimana ya Romo ya? ya Penggambarannya. lumayan besar, Pak. Jadi wihara ini dulu adalah sawah begitu. Dan kebetulan Lumpo pada saat itu tahun 80-an itu beliau masih di Indonesia. Ya. Nah, jadi pada saat itu Lumpo Leang beliau kan dutangga, Pak. Jadi beliau itu tidak bertempat tinggal, jadi berpindah-pindah begitu. Di Jadi kuburan pas ya Romo. waktu itu, iya betul. Jadi pada saat itulah Lumpo Leang tiba di situ. Ya, lalu buat seperti payung meditasi, beliau tinggal di situ beberapa hari. Sehingga pemilik tanah itu mengetahui kalau Lumpo Leang ada di sana. Nah, saat itulah mereka akhirnya, ya, suami istri berniat untuk mendanakan tanah tersebut kepada Lumpo Leang untuk dibuat wihara. Nah, setelah Lumpo Ad kembali ke Buriram, saat itulah Lumpo Leang menunjuk beliau untuk ngurus supaya dijadikan wihara, dan ternyata sampai hari ini terbangun sebuah wihara yang sangat luar biasa, yaitu adalah Watumpo. Dan tahun 80-an itu Bante Abisuryo juga ikut berjuang di situ. Bante Abisuryo, ya. Jadi Yang di beliau, Tangerang ya Romo. Bante Abisuryo saat ini di Jerman, Pak. Oh, di Jerman ya, ya. Di Jerman Jerman. ya. Ya, jadi Iya, ya. beliau juga anggota Sangha Theravada Indonesia, sesepuhnya. Tapi beliau pernah lama di Buriram itu sejak masih gubuk-gubuk, ya, kata beliau. Sampai terbangunlah kutik-kutik yang permanen. Ya, Luar biasa ya. Baik, Romo, ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita lihat dulu tadi satu inti ajaran yang tadi Romo sangat terkesan dari Lumpo Art adalah kesabarannya. Nah, ini iya, boleh izin Romo tahukan Dhammapadanya ya Romo ya. Iya, iya, silakan Heru mau menyampaikan. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Ya, Dhammapada 222, barang siapa yang dapat menahan kemarahannya yang telah memuncak seperti menahan kereta yang sedang melaju, ia patut disebut sai sejati. Sedangkan sai lainnya hanya sebagai pemegang kendali belaka. Iya, Ini Romo dia. bisa iya, jelaskan kalimat terakhirnya enggak Romo ya? Jadi yang tidak bisa menahan iya, itu hanya pemegang kendali, bukan sai sejati iya, kalau kita baca ini ya. Nah, itu maknanya iya. apa ya? Ya, itu maknanya adalah terseret dengan kemarahannya sendiri. Jadi dia Hmm, terseret eh, kereta yang menarik dia itu. Sedangkan sains yang sejati pasti dia bisa mengendalikan, bisa hmm, mengendalikan. hmm. Jadi Iya betul. kereta yang menarik. Tapi yang Iya, lain jadi terseret oleh kemarahannya sendiri. oleh Iya, kemarahannya sendiri. kira-kira Romo berapa tahun ya sampai bisa sabar di sana itu ya?
Ya, saya di Buriram 2 Hmm. tahun, ya lebih sedikit, lalu lama di kampus, karena memang beliau paksa saya waktu itu. Saya sudah minta ampun, karena saya tahu, Pak, saya tidak bisa bahasa Thailand, Hmm. saya juga tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dan ya waktu itu saya sudah bilang ke Lumpo kalau saya tidak sanggup untuk belajar. Tapi ternyata Oh. Lumpo, paksa saya. Jadi waktu itu saya punya Hmm. waktu 15 hari di Buriram, ya, tiap malam saya memohon ke Lumpo, Pak, saya, "Jangan kirim saya Hmm. Lumpo, saya nggak bisa. Lumpo, please please, nggak bisa Lumpo, saya nggak bisa Hmm. bahasa Thailand, apalagi tulisannya itu sudah bikin saya bingung," saya bilang. Tapi di tanggal 9 April 2004, saya Hmm. tiba-tiba diketok pintu kutik saya, lalu diambil koper saya, diantar langsung ke Hmm. kampus. Dan begitu sampai kampus saya ditinggal, Pak. Saya nggak Oh. kenal satu pun orang di sana, tapi saya ditinggal di kampus, dititipkan sama orang kampus, Iya. Lumpo bilang nanti ada yang ngajar. Tapi ternyata setelah 3 bulan, sudah mau semester waktu itu, tidak ada Hmm. satupun orang yang mau ngajar saya. Dan itulah saya harus mati-matian 3 bulan setelah itu saya harus benar-benar bergelut dengan, ya, dengan kemampuan saya, ya. Kalau saya bisa, saya harus bisa. Jadi tiap hari saya harus menghafal 10 vokabulari, Pak. Bahasa Hmm. Thai, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tiap hari. Bahkan tembok kamar saya itu penuh tulisan saya, Pak. Bayangkan. Hmm. Dan Berarti saya bertekad otodidak ya waktu Romo ya? itu, benar. Jadi ya memang tahun-tahun awal saya sudah ada belajar dengan Bante Damadiro, dengan Bante Mahajutaliko, Pak, ya, yang di Wat Bowon waktu itu. Cuma hanya dasar-dasar begitu. Tetapi waktu itu memang belum belum nyantol gitu ya, belum nyentel di pikiran. Sama sekali belum tahu, karena hanya beberapa hari saja. Nah, jadi setelah itu, eee, saya harus ngafal. Jadi memang waktu itu hafalan saya masih masih kuat, ya, karena memang masih menghafal 227 sila waktu itu. Jadi Patimokkha Sila itu masih saya hafal. Jadi mungkin karena pengaruh itulah saya bisa menghafal kata-kata per kata, tanda-tandanya, setiap, konsonannya, itu saya hafal semua, Pak, awal-awal. Iya, Nah, jadi setelah itulah akhirnya bisa. iya, jadi buat mitra Buddha Subhasita, kadang-kadang cara guru mengajar itu bisa berbeda-beda. Ya, kisah Romo Frankie Suprianto, nanti Romo bisa dicuplik nih, dimasukkan ke Instagramnya Romo, medsosnya Romo, ini sangat bermanfaat ya. Nah, jadi buat Ya, Anda mitra Buddha Subhasita ya yang mendengar ini siaran ini, kadang-kadang cara guru mengajar berbeda, orang tua mengajar juga berbeda. Ya, jangan merasa bahwa oh ini kenapa terlalu kejam, terlalu keras dan seterusnya. Nanti pada ya, saat Anda akan mengerti mengapa para guru ya kan ya, termasuk guru pertama dan utama orang tua itu mengajar kita begitu caranya. Ya karena setiap ya, anak itu pasti beda-beda karakternya kan ya. Jadi yang ini harus dikerasin sedikit, yang ini harus dilembutin, yang ini harus bagaimana itu orang tua dan guru pasti lebih tahu itu. Begitu ya, ini iya, iya, sangat inspiratif apa yang Romo Frankie Suprianto katakan. Jadi jangan mengeluh. Saya yakin Romo ya, Heru, malam ini banyak yang mendengarkan ini dan akhirnya tercerahkan juga. Oh iya ya, iya, kenapa saya oleh guru saya dikerasin begitu ya? Ternyata sekarang iya, Romo Frankie iya. hari ini berada di Thailand menjadi penerjemah. Itulah akibat ditinggal oleh gurunya sendirian dengan Iya. kopernya. Jadi itulah akhirnya saat ini saya merasakan manfaatnya. Jadi, eee, ternyata apa yang Lumpo, berikan pada saat itu ternyata bukan paksaan yang negatif, Hmm, bukan, supaya saya menderita di situ, ternyata hmm, memang hasilnya itulah yang membuat saya bahagia hari ini, ya. Karena betul bisa sekali. banyak banyak memberikan manfaat bagi umat Manfaat yang ya. mau mendengar,
ya, yang dari Lumpo pakai bahasa Thai lalu kita translate ke dalam bahasa Indonesia itu kan manfaatnya besar. Ya, dan itu Betul. juga kebaikan juga buat saya. Benar sekali. Jadi selalu ada rencana yang indah di ujung sana. Baik buat mitra Buddha Subasita yang menyaksikan Oke. ini, malam ini siaran hanya dilangsungkan di YouTube Buddha Subasita dan tidak bisa berinteraksi langsung ya. Anda tidak bisa berinteraksi langsung melalui pertanyaan maupun langsung di Zoom dengan narasumber kita malam ini, Romo Franky Supriyanto, dengan topik bebas seputar agama Buddha ya. Semoga pertanyaan yang Anda kirimkan kepada kami bisa mewakili atau bisa menambah pengetahuan Anda terhadap Buddha Dharma ya. Baik, Dr. Heru, silakan Ya. pertanyaan berikutnya sebelum saya ke pertanyaan yang lain. Silakan. Iya, ini menarik ya. Jadi pertanyaan tadi, ini bagaimana sebenarnya Romo ini menarik ya. Ini kemarin kita juga mengikuti, saya dan Dr. Po juga mengikuti proses kremasinya Bante Jinadamo yang guru kita ya. Nah ini sebenarnya yang Ya, sangat baik yang seorang murid bisa lakukan untuk gurunya itu apa ya Romo? ya. Kepada Eyang Jinadamo saya juga eh, ya sangat sangat respect dengan beliau karena setelah saya pulang dari Thailand ya di dalam kebikuan untuk mengangkat seorang guru itu ada satu sanggakama, Pak. Jadi ada upacara. Jadi kita membawa bunga lalu kita mengucapkan untuk mengangkat beliau sebagai acarya. Dan setelah saya pulang dari Thailand ya saya di hadapan Yang Mulia Jinadamo Mahatera pada saat itu di tahun 2008 saya mengangkat beliau menjadi acarya atau sebagai guru untuk membimbing saya di sini gitu. Nah, sehingga beliau juga mengangkat saya sebagai murid. Makanya saya harus dicariin tempat, saya harus dibuatkan tempat. Nah, ini karena memang itu kalau saya bukan murid, kalau saya misalnya di luar daripada silsilah beliau, maka tidak mungkin saya dicariin tempat, tidak mungkin saya dibangunkan tempat. Nah, itulah sebagai seorang murid beliau ya, tentu penghormatan yang tertinggi adalah bagaimana kita harus mewarisi apa yang beliau sampaikan. Beliau wejangkan selama hidup ya. Jadi kalau Ya. misalnya budaya harus dipegang kuat ya, maka itulah yang mungkin akan kita teruskan. Jadi budaya-budaya yang selama ini Eyang selalu jaga dengan baik, beliau lestarikan dengan baik, maka itu juga nanti akan kami teruskan untuk menjaganya. Walaupun memang Iya. Eyang tidak ada, ya kita tetap harus misalnya wayangan begitu. Hmm. Jadi itu juga harus kita jaga ya. Dan eh, pada saat beliau dikremasi pada saat itu tentu kesempatan saya ya pada saat itu saya memang tidak ditugaskan. Saya tidak ditugaskan untuk mengangkat peti. Tapi tiba-tiba Bante Nekama, Suhu Nekama dengan Bante Arya Kusalo panggil saya. Ternyata yang ngangkat itu kurang satu, Pak. Saya juga tidak ada persiapan, tidak Wow, tahu. Ya, saya bisa tidak tahu. kebetulan gitu ya Romo ya. Ya, makanya saya juga tidak tahu kalau waktu itu saya akan dipanggil seperti itu. Nah, tiba-tiba, Romo, Romo, ke sini katanya. Itu Sune Hmm. Kama sama Bante Kusalo. Ini kamu Hmm. tambah satu, ini kurang satu yang angkat. Pas kebetulan yang kurang itu pas yang di depan, pas yang di Wah, kepalanya. Jadi luar itu biasa. saya sampai merinding. Saya merinding karena memang kok bisa gitu ya, tanpa settingan, tanpa ada acara yang lain. Nah, itu membuat saya mungkin memang inilah. Tapi saya juga berpikir, Pak, ini menjadi tanggung jawab yang masih berat buat saya ke depan. Makanya Pak Po harus tolong saya. Nah ini, Romo, tadi Iya. karena terkait dengan yang tadi barusan Romo sampaikan ya, Dokter Heru kan kita menyaksikan sendiri. Romo Franky Ya, persis setiap hari berada di situ, ya kita menyaksikannya juga, berarti kita juga di situ menyaksikan ya, Romo langsung. Itu luar biasa. Romo, pesan beliau kan salah satu yang dibebankan kepada Romo ya. Kalau ya. boleh menggunakan dibebankan itu kan satu wihara yang beliau sudah lihat. Tanahnya Iya, beliau betul. sudah lihat,
bisa ceritakan nggak itu ada keunikan yang terjadi pada waktu itu yang Ya, saya pernah Romo sampaikan mungkin buat seluruh penonton di dunia ini ya. Apa hal yang unik yang terjadi ketika Romo melihat lokasi tanah di Helvetia, Medan ya atau Deli ya, Serdang di Sumatera Utara itu Romo? Bisa cerita sedikit ya. Romo? Ya, jadi awal kunjungan kami itu pada saat tanggal 3 November 2020 dengan Eyang. Kebetulan Eyang waktu itu dari Kasapa langsung eh, ke tanah tersebut. Dan Eyang langsung bilang, bagus, ya, kerjakan. Jadi pada saat itu memang saya yang ditunjuk, tetapi saya bilang jangan Eyang, karena saya mungkin masih belum stabil dudukan saya bilang. Masih goyang, mau ke Jepara, mau ke Medan, mau ke Jepara dan ke Medan. Nah, waktu itu memang Iya. hanya saya, Pak Teddy dengan Eyang bertiga. Jadi tidak ada yang Pak lain. Teddy yang Dan yang menyumbangkan tanah ya Romo ya. iya, betul. Ya, dan Hmm. pada saat itulah saya akhirnya berbicara dengan Pak Teddy bahwa saya akan menyampaikan teman-teman saya, ibaratnya saya harus registrasi ke Eyang supaya teman-teman saya bisa masuk, ya seperti Johan, Ramli, ada Sugianto, Citeng semua. Akhirnya Eyang, oke, ya kalau gitu Johan saja eh, sebagai ketuanya, nanti kamu yang ngawasi katanya gitu. Ya akhirnya Eyang udah oke, tanggal 30 ya 31 pada saat itu ya 2002 2022 ya. Jadi ketemu dengan beliau tanggal 2 April, beliau ngajak untuk peletakan batu pertama. Dan Mhm. anehnya setiap beliau di situ, Pak, jadi Mhm. selalu adem. Jadi kalau kita tahu Mhm. lokasinya, setiap hari itu panasnya luar biasa. Tapi Mhm. setiap Mhm. kunjungan Eyang di situ, bahkan pada saat peletakan batu tanggal 2 April 2022 tahun lalu, kami sampai nunggu apakah ini benar karena Eyang atau karena apa gitu ya. Jadi kita nunggu sampai Eyang pulang, Pak. Ya, kok kok ini kok kayak ditutup mendung begitu, adem gitu ya. Coba bayangkan kalau Mhm. itu panas ya, sedangkan kita Iya, peletakan batu itu di tengah-tengah tanah tersebut, itu panasnya luar betul, biasa. Nah, betul. tapi ternyata itu kayak ditutup mendung, jadi adem, anginnya juga adem. Akhirnya Hmm. jam 2-an Eyang bilang mau pergi gitu ya. Nah, kita tunggu Eyang pergi. Sampai beberapa orang nggak mau pulang ikut nunggu. Ternyata setelah Eyang pulang, itu matahari semakin muncul, semakin muncul. Jadi, wah ini memang aneh ini. Percaya nggak percaya ya? Ya, itu ya mungkin kalau bagi yang tidak melihat Mhm. langsung ya mungkin obrolan saya ini dibilang mengada-ngada Iya, ya. Dan itu benar. bukan Ya, saya ya. sendiri, bukan saya sendiri yang tahu dan bukan Menyaksikan ya. hanya saat peletakan itu, Pak. Jadi saat pemancangan tiang awal pembangunan Dhammasala Wihara Sailendra itu juga sama seperti ya adem ya, itu juga ada Pak Pembimas, ada Pak penyelenggara ya, ada Bapak FKUB, semuanya ada di situ dan semua ngerasain oh kok adem begitu. Nah Iya. itu Cerita itu unik yang tentang menjadi sesuatu yang diambil dari mana itu Romo cerita waktu itu tentang wihara. Ya, by the way sebelum ke oh sana ya, nama wihara ya Sailendra ini apakah diusulkan oleh Yang Mulia Jinada Mahathera atau bagaimana betul ceritanya? betul. Jadi pada awalnya saya dengan Pak Teddy itu menghadap Eyang tahun Hmm. 2020-an setelah kunjungan itu. Nah, Mhm. jadi kami mengatakan bahwa kalau Eyang suruh bangun, terus nama wiharanya apa? Nah, Hmm. jadi waktu itulah Eyang akhirnya Ya. sampaikan, bahkan ada bukunya waktu itu, ini loh, kasih nama ini. Nah, oh, nama Sailendra Eyang. Hmm. Itu
itu nggak terlalu besar yang saya bilang kan. Hmm. Karena nama itu kan nama besar. Ya Betul. enggak. Oh, itu udah 1 hektar, itu udah besar katanya. Nah, Hmm. bentuknya nanti seperti ini. Jadi beliau yang ngasih gambar-gambarnya. Waktu itu ada Kasih buku. gambaran ya Romo ya. Iya, iya. Jadi beliau yang kasih bukunya dan ada sampai gapura depan itu sendiri beliau yang memilih. Jadi ada Hmm. bukunya dan memang ini candi tapi dibagi menjadi 2. Nah, jadi gapura yang nanti di depan gitu. Nah, Betul. jadi Makanya tadi yang Romo sampaikan di bagian depan tadi kan bahwa Bante Jinadamo itu kan memang sangat menyukai sesuatu yang bercirikan Nusantara gitu ya Romo ya, ya. Nah ini benar-benar ya. Nah tadi iya, cerita iya. tadi bagaimana Romo? Ya, jadi tanah itu pada saat tanggal 31, sorry, maaf, eh, tanggal 31 Maret tahun lalu, ya, jadi beliau itu mengatakan eh, kita kayak Pak Jokowi katanya. Jadi Pak Jokowi itu waktu membangun IKN itu kan Iya. tanah air ada di sana semua. Jadi semua situs-situs kerajaan semua dibawa ke sana. Nah, jadi beliau ini entah entah bercanda atau apa, tapi memang bertepatan setelah kejadian di IKN, Pak. Jadi Hmm. ya kalau bisa ya sama gitu loh. Jadi kita harus bangkitkan ya ciri khas Nusantara kita. Nah, jadi kalau ciri khas Nusantara maka tanah air itu harus ada. Nah, makanya waktu itu kebetulan saya memang ada tanah yang selalu saya bawa dari India ya. Jadi saya kumpulin itu sudah beberapa tahun, Pak. Karena saya ke India ini kan sudah dari 2010. Ya, saya pun bingung kenapa kok harus di situ saya tanam. Sedangkan saya itu kan selama menjadi biku sebelum lepas saya kan sudah bangun wihara di mana-mana ya. Tapi saya tidak pernah berpikir mau tanam tanah tersebut. Tapi begitu Eyang mengatakan harus kayak di EKN, saya langsung oke. Jadi sudah ada tanah ya. Ya, tanah ini berhubungan kuat dengan agama Buddha, dengan Sang Buddha secara pribadi. Dan habis itulah Eyang mengatakan, lah itu kan ada situs Cina di Marelang. Nah, jadi waktu itulah kami ya kebingungan karena tidak kenal satupun pengelola sana dan kita pun Mhm. tidak tahu kalau hari Jumat itu seharusnya tutup, ya. Tetapi waktu itu saya Hmm. tugaskan beberapa orang untuk harus pergi ke sana untuk ambil tanah dan air. Betul Nah, di ternyata Marelang ya Romo. di Marelang, ya. Ya kalau di Amerika Dan namanya Maryland Romo. Maryland. oh, iya, Ya, Maryland ya. silakan. Dan ternyata setelah mereka sampai sana, mereka melihat banner kalau hari Jumat itu tutup, ya. Tapi ternyata hari itu buka, Pak. Nah, inilah yang mereka pun bingung, kami pun juga bingung, kok bisa? Iya, Jadi iya, iya. itulah Akhirnya yang ketemu dengan mempertemukan pengurus. sesuatu. Iya, jadi pengurusnya pun juga bilang, "Iya, Pak, Iya. biasanya kami pun tutup hari ini." Gitu. Kok bisa buka hari itu ya? Iya, itu Ya, kalau tidak Romo. buka kita udah nggak ada kesempatan lagi ambil. Baik, sebagai rasa Karena bakti Romo sekarang yang ya, terbebani dalam tanda petik ya, bukan terbebani sih, mengemban tugas yang belum selesai ya, dari guru ya, kita semua, itu harapan Romo ya, nih kan saya lihat di postingan Romo itu kan masih terus dibangun tuh, ya kan ya, ya. Nah, harapan Romo ya. terhadap umat yang menyaksikan ini apa Romo? Ya, bagi umat Buddha seluruh Indonesia dan juga seluruh Dunia Romo. dunia, ya, Ya. ya, mari kita berbuat baik tanpa harus membedakan. Jadi Hmm. berbuat yang terbaik itu tidak harus pilih yang mana, ya. Hmm. Ketika kita menyadari bahwa ajaran Buddha itu Hmm. di, dianjurkan untuk menanam kebajikan, itu di mana Betul. saja. Jadi tidak harus memilih oh yang ini yang subur, itu tidak subur, ya. Subur Hmm. atau tidak suburnya kebajikan kita itu semua kembali kepada hati kita.
Kalau betul. kita berbuat tidak senang, tidak bahagia di saat ya kita berbuat baik atau sebelum atau setelah berbuat baik, maka itu semua tetap akan mendatangkan ketidakbahagiaan dalam diri kita. Tetapi Iya. ketika semua kebaikan kita dibarengi dengan kebahagiaan, sebelum kita berbuat bahagia, saat berbuat bahagia, setelah berbuat kita bahagia, maka itulah kita akan selalu bahagia dimanapun kita berbuat baik. Ya, Iya, jadi buat teman-teman yang ingin nanti membantu penyelesaian dari amanah yang diberikan oleh Yang Mulia Jinada Momatera kepada Romo Frankie, ya, kemudian Ketua Yayasan ada Johan Ramli, ada Citeng, ada Ko Teddy, Junaidi, ada apa Feni Lin ya kalau nggak salah ya Romo ya, ada ya. Sugianto, itu semua Feni Wijaya maksud saya ya, itu Feni semua nanti Wijaya. Feni Wijaya. Nanti bisa melihat media sosialnya Romo Frankie Suprianto atau ke Instagramnya Wihara Sailendra. Sailendra tulisannya Ya, agak unik ya ini ya. Jadi SAI, Sai ya, Lendra. ya, Bukan pakai Y ya. Jadi ya. Sailendra SAILENDRA. Tapi yang Romo tadi sampaikan Baik, adalah jangan melihat bahwa ini subur itu tidak, ini siapa itu tidak. Yang penting akuntabilitasnya jelas ya, ini siapa pengurusnya ya. jelas dan uangnya donasi kita kemana Jelas. digunjung jelas. Ya, Itu yang penting ya. Kenapa? Karena Buddha iya. menjelaskan soal bakti terhadap guru. Nah ini ada ayatnya Romo ya. Izin Romo menyampaikan ini. Baik. Ya, ini dia. Oke, di Dhammapada 195 yaitu ia yang menghormati mereka yang patut dihormati, yakni para Buddha atau siswa-siswanya yang telah dapat mengatasi rintangan-rintangan, akan bebas dari kesedihan dan ratap tangis. Iya, Iya. Anda mau berhenti dari ratap tangis, mau berhenti dari kesedihan, ini kesempatannya. Berbakti Iya, kepada guru, kepada Buddha dan para ya, siswanya, ya kan gitu ya Romo ya. iya, Kita iya. sebagai siswa-siswanya, siswa dari guru kita gurunya Ya. adalah Sang Buddha, maka kita harus menghormati dan memberikan bakti agar bebas dari Betul, kesedihan dan betul. Dan ratap tangis. dan kita Ya. pun sadar bahwa yang dibangun, yang dianjurkan oleh guru kita itu juga untuk Hmm. kebahagiaan banyak orang, Pak. Dan itu wihara kan Hmm. sebagai sarana untuk menunjukkan ibadah kita sebagai umat Buddha. Tentu itu yang mungkin harus kita perjuangkan, ya. Iya, Dan itu tidak betul akan sekali. bisa membuat kita berhenti mungkin karena ada orang yang tidak setuju, ada orang yang mungkin tidak suka dan lain sebagainya, itu tidak bisa menghentikan langkah dan perjuangan kami untuk bisa mewujudkan apa yang telah diperintahkan oleh guru kami. Oke, ya. Ya, sepertinya malam ini segmen kita tentang biku semua ya, Dokter Heru ya. Nanti ada satu lagi yang fenomenal yang akan kita lanjutkan ke bagian 2 Hmm, saja, yaitu ya, mengenai kontroversi Dalai Lama. Tapi itu nanti di bagian ya, kedua. Nah, kepada penonton yang menyaksikan ini kami sampaikan bahwa siaran ini sudah direkam beberapa saat sebelumnya, sehingga interaksi melalui pertanyaan di kolom chat maupun langsung kepada narasumber tidak bisa kami udarakan ya. Jadi izinkan kami bertanya kepada Romo berdasarkan pertanyaan ataupun ya, pertanyaan Anda kirimkan ya melalui media sosial maupun ya, WA kepada masing-masing pribadi ya. Oke, baik kita lanjutkan Dokter Heru, tinggal 10 menit kita akan lanjutkan mengenai masih tentang biku. Mungkin Anda mau melanjutkan ya. tentang Bante Jinadamo tadi atau apa? Disilakan Dokter Heru. Cukup, ya Sapo, lanjutkan aja, silakan. Oke, baik kalau gitu saya teruskan ya. Ya, Romo Frankie kenal dengan Bante Jinadamo itu sejak kapan Romo? Saya mengenal beliau sejak 2001. Jadi 2001 2001 iya, ya. Berarti lebih betul. dulu mengenal beliau daripada mengenal Lumpo Ad berarti ya Romo? Iya, iya, betul. Cuma 2001 itu hanya sebatas kenal, belum berani berbicara, interaksi itu belum berani, Pak. Ya. Dan Hmm. itu saya sudah di Wihara Borobudur 2001. Ya. 2001 di Borobudur Ya, sebagai umat berarti Romo ya? Samanera waktu itu, Pak. Oh sudah sama Nera. Saya sudah Samanera. Saya Samanera tahun 2000, Pak. Tahun 2000 sama Nera ya. Oh Ya. luar biasa ya. Nah, Iya ya jadi itu bulan apa setelah bulan. itu Nah, setelah itu
Ya, hanya kena. Iya, Romo. Iya, ini sepertinya ada freeze ya, Dokter Heru ya, betul ya? Iya, sepertinya Iya, sinyalnya sepertinya ada terganggu freeze ya. ya. Kita tunggu sebentar ini. Oke. Ya, jadi buat Mitra Buddha Subhasita, kita masih berbincang dengan Romo Franky Supriyanto ya. Tema kita bebas seputar agama Buddha. Anda malam ini tidak bisa berinteraksi langsung dengan narasumber karena siaran ini sudah kami rekam beberapa saat sebelumnya ya. Jadi pertanyaan yang Anda kirimkan kepada kami melalui media sosial maupun melalui WhatsApp kepada kami yang mengenal kami, ya inilah yang kami tanyakan kepada narasumber kita pada malam ini ya. Baik, kita tunggu lagi Romo Franky Supriyanto apakah masih bisa bergabung lagi dengan kita. Kita akan tunggu ya. Dan nanti pertanyaan berikutnya tentang biku, utamanya tentang kontroversi Dalai Lama yang katanya kontroversi ya. Itu akan kita bahas nanti di bagian kedua yang akan disiarkan pada Sabtu depannya lagi, yaitu tanggal 29 ya berarti ya. 29 April 2023 ya. Ditunggu saja. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada kami yang akan kami tanyakan kepada narasumber kita yaitu Romo Franky Supriyanto. Gitu ya. Baik, kita tunggu lagi Romo Franky di 8 menit terakhir ini ya. Semoga bisa terhubung dengan baik ya dengan Romo Franky Supriyanto. Ya, Romo Franky, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Iya, kita tunggu ya. Baik. Ya, jika ya, baik jika tidak ada berarti kita cukupkan untuk sesi pertama ini ya. Ya, terima kasih Romo Franky, nanti kita sambung lagi di sesi kedua ya. Baik, dan kepada Mitra Buddha Subhasita yang ingin berdonasi buat siaran Buddha Subhasita, silakan dikirimkan ke rekening kami di BCA nomor 4666218787 atas nama Suherman ya. Semoga donasi Anda akan memberikan kebahagiaan kepada Anda, keluarga Anda dan orang-orang yang Anda cintai ya. Dan pada bagian akhir ini segenap penyelenggara siaran Buddha Subhasita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, terima kasih kepada seluruh penonton yang menyaksikan program ini. Sampai jumpa lagi Sabtu depan. Selamat malam. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya.